Setahu saya, tidak ada cara untuk mencapai puncak kesempurnaan dan tajwid. Mencapai puncak ralat dan pembenaran seperti apa? Riyadhatil alsun. Yaitu melatih daripada lidah. Watikrar ala lafzi mutalaqqa min famil muhsin. Dan mengulang kata yang dipelajari dari mulut orang yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Gitu. Maka inilah fungsinya talaqi wa musyafahatan. Fungsinya talaqi, belajar bertemu langsung, wa musyafahatan, dan dia itu memperhatikan bagaimana mimik bibir, cara baca dari orang-orang, dari guru-guru kita yang menguasai daripada baca Al-Quran yang baik gitu. Sehingga tersampailah kepada kita bagaimana cara baca. Jadi jangan misalkan dibaca asal aja. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litudhira qauma ma unzira abahum wa hum ghafilun. Sudah baik, alhamdulillah dia mau membaca Al-Quran. Tapi hendaknya dilatih lagi, dipelajari lagi. Tuh tadi tidak ada cara lain itu. Jadi bagaimana kita mau mendapatkan kebagusan itu sendiri dan pembenaran cara baca Al-Quran, yaitu caranya melatih lidah kita, melatih lidah. Misalkan saja dari sisi dialek, ini ada Pak Pidiar juga ya sama yang belajar nih. Itu dialek, ada suku yang memang baca ro itu susah, bacanya ra gitu ya. Maka itu dilatih. Dan insya Allah bisa gitu. Karena pengucapan itu ada gitu. Pengucapan itu ada. Hanya saja pembiasaan itu bisa akan bagus kecuali kita dibimbing oleh orang-orang yang memang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Bagaimana menyebut ha? Ha. Ar-Rahman. Bukan dibaca Ar-Rahman. Bagaimana baca Alhamdu? Alhamdu. Bukan dibaca dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kedengarannya mirip kalau kita. Kedengarannya mirip-mirip ala kita gitu. Tapi beda dengan lisanul Arabiyah. Bahwa pengucapan antara ha dengan ha itu adalah satu sisi makhraj yang berbeda dan dua huruf yang berbeda. Ada ha, ada ha. Kalau kita ha ya sama aja. Enggak ada yang tipis, enggak ada yang tebal atau besar. Kalau mungkin dulu kita pernah belajar nih. Ada hak pedas, ada hak dada. Jadi kalau belum sampai nyucap ha begitu tuh, belum benar tuh bacaan. Ha, ha. Pernah belajar kagak tuh kayak begitu tuh. Jadi kalau nyebut ha besar itu kalau belum sampai dadah, kalau sampai belum ha, wah itu belum fasih katanya. Belum fasih gitu. Padahal hak Arabia itu hak kita. Hak udah sampai situ aja. Nggak sampai dada, mentok. Mentoknya sampai tenggorokan di pangkal ini. Makhrajnya. Nggak sampai dada. Dan itu nanti insya Allah kita pelajari pelan-pelan. Di mana letak-letak hurufnya. Gitu. Ini yang baru muqaddimah. Kan baru muqaddimah buku ini. Ya. Biar kita paham, tambah semangat. Bahwa ilmu itu luas gitu, ilmu itu luas. Dan hal-hal yang fardu kita pelajari, ya wajib kita pelajari. Kan 3 ilmu paling enggak tuh yang wajib kita pelajari. Paling tidak seukuran fardu ain buat kita, satu ilmu tauhid, yang kedua ilmu tentang ibadah, yaitu fikih, dan ilmu tentang adab akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, itu 3 hal yang kudu kita pelajari tuh. Fardu ain buat kita. Gitu.
Nah, karena dalam fikih diantaranya pada sholat ada bacaan-bacaan yang kudu benar, berarti mempelajari bacaan yang benar juga jadi wajib buat kita semua. Agar terjadinya keabsahan di dalam suatu urusan ibadah. Sholat, baca Fatihah kudu benar, baca tahiyat tasdidnya banyak, kudu tepat gitu. Bacaan bagaimana takbir biar cakep. Nah, itu kan belajar baca namanya, gitu. Walaupun mendengarkan saja, lantas dia mendapatkan dari orang-orang yang memang bacaannya bagus, dan dia pun mendapatkan bacaan yang bagus, maka itu juga mencukupi. Tapi intinya mah fokusnya belajar gitu. Fokusnya tetap dia belajar gitu. Enggak cuma dengerin doang, ya, dengerin doang. Ini mengaji di radio, Masya Allah luar biasa ini. Ya, sambil ngopi, sambil tiduran, sambil ngeteh jadi. Betul apa kagak? Jangan lihat kalau tidur duduk. Iya, alhamdulillah yang duduk mah fokus. Karena ada sambil reba-rebaan, kriap-kriap kipas angin di sebelahnya, tidur pules. Sama aja tuh yang nerangin, gurunya ngindung-ngindung namanya. Ada kagak tuh yang begitu tuh? Iya, alhamdulillah di sini mah kagak ya. Ini mah insya Allah ngajinya tiap hari itu luar biasa udah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut bacaannya. Tuh ya, masih di tengah kata. Jadi banyak kita melatih lidah kita tuh kunci kebagusan dalam bacaan. Satu sisi mengulang-ulang kata ha, 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 ro, 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 ro. Udah bagus apa belum ya? Udah bagus belum ya? Nah, kita setorin bacaan kita tuh sama guru kita gitu. Sesudah kita pelajari bagaimana mengetahui letak hurufnya, dan ketika kita ucapkan maka akan ikut sifat-sifatnya. Kita takriron tikrar diulang-ulang. Sesudah itu kita setorin bacaan kita tuh sama guru kita. Udah tepat belum ya Ustadz ya? Oh iya, ini roknya masih kelebihan getarnya. Hirrahmanirrahim. Iya, huruf roknya benar getarnya, cuman kelebihan gitu. Cuman kelebihan. Nah gitu. Oh jadi masih kurang. Iya masih kurang. Dilatih lagi. Gimana cara mengucapkannya? Ro, 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 r, r. Iya diulang-ulang lagi gitu. Diulang-ulang kata-kata yang dipelajari. Itu dari mulut-mulut guru-guru kita yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Kenapa demikian saudara? Karena itu disebutkan di situ tuh. Tajwid bukanlah memain-mainkan lidah, mulut dan rahang. Memanjangkan huruf tasydid, memendekkan huruf panjang, terlalu mendengungkan bacaan gunnah, ataupun terlalu memendekkan ro dengan bacaan yang tidak disukai watak, hati, dan pendengaran. Tapi yang namanya tajwid itu bacaan yang mudah. Bacaan yang mudah. Jadi tajwid itu bacaan yang mudah sebenarnya. Dan juga tajwid itu nikmat. Tajwid itu lembut. Lembut yang tidak komat kamit. Pernah nggak ngelihat orang baca komat kamit gitu ya? Tahu komat kamit? Iya. Kayak Mbak Dukun gitu, baca apaan kagak kedengeran, nggak main sembur aja. Nah gitu ya. Tapi itu tajwid bacaannya jelas. Bacaan hurufnya terdengar,
jelas walaupun dia baca cepat tapi jelas kedengarannya gitu ya. Dan tidak dipaksa-paksakan sebenarnya dalam bacaan itu. Tapi ngapa kok jadi susah banget ya? Kalau kita dalam belajar, maka ya sedikit bolehlah kita takalluf berlebih-lebihan dalam rangka belajar melatih huruf. Kho, 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 misalkan gitu ya. Ja, ja, ja. Nah itu takalluf berlebih-lebihan dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbaiki huruf-hurufnya yang tepat. Tapi nanti mah kalau udah bisa nggak gitu-gitu juga gitu. Tadi itu kalau udah bisa mah bacaannya mudah. Karena seperti orang Arab ngomong gitu kan biasa aja kayak kita ngomong kayak gini nih gitu. Biasa aja nikmat ngedengerinnya. Cuman kan kalau kita ngelihat anak kecil juga belajar tuh gitu. Gimana ngucapin hurufnya. Kadang salah gitu ya. Tapi kita paham. Dibenerin bacaannya. Dibenerin cara bacanya tuh begitu. Dan juga tajwid itu saudara ya. Agar kita belajar bacaan tiap-tiap huruf itu tidak menyimpang dari tabiat orang Arab. Dan ucapan orang-orang yang fasih dari segi apapun dalam cara membaca dan menyampaikan bacaan. Tuh. Biwajhin min wujuhil qiraat wal ada. Nah jadi begitu tuh. Ini biar kita paham belajar ilmu tajwid. Kadang banyak kan kalau udah belajar cara baca tuh. Orang diajakin nih ngapain? Belajar baca. Belajar baca. Banyakan pada mundur. Banyakan pada mundur. Ah, gue udah bisa baca dari kecil, gue udah belajar. Dari kecil gue udah belajar, gue udah baca Quran, udah berapa kali bolak-balik khatam gue mah gitu. Tapi ketika disetorin bacaannya, baru sekali nih ngaji nih, baru sekali ngaji. Banyak yang dikoreksi. Banyak yang dikoreksi. Besok kira-kira maju ke depan apa mundur ke belakang? Iya, apalagi udah tingkatannya Ustadz Kibar gitu. Udah Ustadz besar gitu ya. Dikoreksi bacaannya, Fatihahnya itu biar benar, tasdidnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kagak tuh yang baca begitu tuh? Iya kalau kita sholat Jumat tuh kayak gitu misalkan saja ya. Biar kata tuh khotib isinya mantap banget. Penyampaiannya indah banget. Susunan katanya tertib dan luas. Pas giliran sholatnya. Bacanya begitu. Maka hancur dah tuh Jumatnya itu. Hancur Jumatnya. Lah kalau yang paham mah ngulang zuhur lagi begitu. Maka pentingnya juga bacaan begitu maksudnya. Biar belajar tuh. Belajar bacaan. Belajar bacaan. Kalau kita dikoreksi dan memang itu kurang dalam bacaan. Karena juga kami pernah gitu. Bukan mengkoreksi, ya ibaratnya saling ibaratnya untuk bertukar aja lah. Tatap muka berdua. Mohon maaf Ustadz gitu. Karena emang gelarnya udah tinggi. Udah pakai MMM begitu dah tuh. Iya. Iya. Maka ketika ya kita bahasanya saling tukar. Tadi Ustadz baca begini. Itu hilang tasdidnya. Baca begini seperti itu. Ya udah ngomong terima kasih langsung aja jalan dia.
Langsung ya jalan, nggak tahu jalan terima, jalan ngambek kira-kira begitu mah.